salah satu tugas tahapan pengelolaan itu adalah pengedaran. Nah, disitulah pelaksanaan IRB ini berangkat. Jadi dalam melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat ini, tujuan utama adalah untuk mendistribusikan atau mengedarkan rupiah sampai ke seluruh pelosok NKRI. Kemudian juga kami dari Bank Indonesia, tugas kami yang kedua yaitu melakukan edukasi terkait penggunaan uang rupiah, dalam hal ini yaitu cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi modal yang kemarin kami bawa itu sebanyak 5 miliar. Dan semua terserap. Selesai. Mereka menyimpan uang rupiah di lemari ataupun di bawah kasur, itu sudah dalam keadaan yang hancur. Hancur di sini adalah dimakan rayap. Halo Sobat Rupiah, kembali lagi dalam episode Bingkai Bank Indonesia NTT, omong kebijakan dan informasi. Kali ini bersama saya Madina Ilma menyapa Sobat Rupiah di rumah dalam segmen kita hari ini, yaitu Jejak Rupiah di Batas Penjuru Nusantara. Nah Sobat Rupiah, kali ini Adin gak sendirian. Di sebelah Adin sudah ada dua pejuang rupiah yang sangat gagah-gagah. Adin hari ini udah ditemenin sama Pak Ama dan juga Kak Riki. Halo Pak Ama dan Kak Riki, gimana kabarnya hari ini kakak-kakak sekalian? Luar biasa baik Kak. Luar biasa baik. Pak Ama gimana kabarnya? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Nah Sobat Rupiah, kali ini pembahasan kita menarik nih, karena Adin ditemenin oleh kedua pejuang rupiah ini, di mana nantinya Pak Ama dan juga Kak Riki akan menceritakan pengalaman mereka terkait kegiatan yang baru saja mereka selesaikan beberapa waktu yang lalu, yakni ekspedisi rupiah berdaulat 2025. Tanpa lama-lama langsung aja ya, kita langsung ke Pak Ama dulu nih. Pak Ama, Adin mau tanya nih, mungkin Sobat Rupiah di rumah masih banyak yang asing nih mendengar ekspedisi rupiah berdaulat 2025. Kalau misalkan Adin boleh tanya, kira-kira tujuan utama dari kegiatan ini tuh sebenarnya apa aja sih Pak Ama? Oke, baik Adin. Untuk tujuan utama dari ekspedisi rupiah berdaulat ini sebenarnya kita berangkat dari amanat undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang diamanatkan ke Bank Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan uang rupiah, mulai dari proses perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, terus ada pencabutan dan penarikan, dan terakhir adalah pemusnahan. Nah, salah satu tugas tahapan pengelolaan itu adalah pengedaran. Nah, disitulah pelaksanaan IRB ini berangkat. Jadi dalam melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat ini, tujuan utama adalah untuk mendistribusikan atau mengedarkan rupiah sampai ke seluruh pelosok NKRI. Termasuk di wilayah NTT ini adalah ke beberapa pulau yang dikategorikan 3T, terpencil, terdepan, dan terluar. Nah, ini tujuannya yaitu untuk memastikan rupiah ada di setiap pelosok NKRI. Setiap pelosok NKRI, wah menarik banget nih. Nah kalau dari Kak Riki sendiri nih, Adi mau tanya Kak, tadi kan Pak Ama udah sempat menjelaskan sedikit tentang amanat nih, khususnya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ya Kak Ama ya. Nah kalau dari Kak Riki sendiri Kak, Adi penasaran nih, untuk menjalankan atau memenuhi amanat itu, kira-kira sinergi apa aja sih Kak yang udah dilakukan oleh Bank Indonesia, terutama KPW Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri Kak? Oke, terima kasih Kak Adi. Nah, berbicara tentang sinergi di sini, Bank Indonesia tentunya bersinergi dengan TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan program ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2025. Nah, dalam hal ini dengan teman-teman Lantamal 7 Kupang berkoordinasi dengan Mabes AL yang ada di pusat untuk pelaksanaan IRB ini. Nah, sinergi kami ini sebenarnya sudah dimulai di tahun 2012 Kak Adin. Itu sudah dilaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat, di mana kita melakukan kegiatan distribusi uang rupiah seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat di pulau-pulau yang kami datangi. Nah, di situ juga edukasi ini tidak hanya dari Bank Indonesia saja, tapi juga dari teman-teman TNI AL juga memberikan edukasi kepada masyarakat.
Sinergi itu yang kami lakukan sampai dengan saat ini di KPBB Provinsi NTT. Kita sudah melakukan ekspedisi rupiah berdaulat di tahun 2025, sudah yang ke-6 di tahun ini dari target rencana yang akan dilaksanakan sebanyak 18 kali di tahun 2025. Nah, kurang lebihnya seperti itu Kak Adin. Oke, Kak Riki, berarti secara tidak langsung tadi secara garis besar Kak Riki menjelaskan bahwasanya sinergi utama dalam kegiatan ini tuh dari pihaknya Bank Indonesia, khususnya BI KPW Nusa Tenggara Timur dengan TNI Angkatan Laut ya Kak Riki ya. Kalau misalkan Adin boleh tanya nih Kak Riki, dari kegiatan kemarin itu kira-kira dua kepentingan utama atau kayak pembagian tugasnya itu kayak gimana nih Kak antara pihak Bank Indonesia sendiri dengan TNI Angkatan Laut? Oke, baik. Terima kasih Kak Adin. Nah, pertanyaan ini juga sebenarnya penting sih untuk kita ketahui bersama, yaitu pertama, Bank Indonesia tugas utamanya adalah melakukan pendistribusian uang rupiah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Om Ahmad tadi sebelumnya bahwa tugas Bank Indonesia dalam hal pengedaraan uang rupiah memastikan bahwa uang rupiah di masyarakat dalam keadaan layak edar dan juga jumlah yang cukup. Nah, untuk itu dalam hal ini Bank Indonesia bekerja sama bersinergi dengan TNI Angkatan Laut melakukan ekspedisi rupiah 2025 ini Kak Adin dengan tujuannya itu yang pertama untuk melakukan penukaran uang rupiah kepada masyarakat. Terus juga dari sisi teman-teman TNI AL, tugas utama mereka yang pertama yang pasti adalah membantu pendistribusian uang rupiah dalam hal ini penyediaan akomodasi. Kita menggunakan KRI Diponegoro 365 dalam kegiatan kita di tahun 2025 ini. Kemudian juga kami dari Bank Indonesia, tugas kami yang kedua yaitu melakukan edukasi terkait penggunaan uang rupiah dalam hal ini yaitu cinta, bangga, dan paham rupiah. Kemudian dari sisi TNI AL, mereka juga melakukan edukasi Kak Adin. Jadi mereka tidak hanya melakukan tugas mereka mengamankan personil onboard yang sudah ikut kegiatan dan juga pengamanan terhadap dokumen-dokumen yang kami bawa untuk kegiatan kas keliling, tapi mereka juga melakukan edukasi. Edukasi di sini yaitu seperti yang disampaikan oleh Om Kak Ama bahwa ada yang namanya wawasan Nusantara, bela negara, dan itu disampaikan langsung oleh teman-teman dari TNI Angkatan Laut. Dalam hal ini adalah kru KRI Diponegoro 365. Jadi banyak hal dan juga banyak manfaat ketika kami sampai ke setiap pulau untuk kami lakukan kegiatan itu Kak Adin. Nah, Kak Riki sama Pak Ama, kita melanjutkan ya. Ini seru banget nih, kita udah mulai pembahasannya ini udah mulai lebih mendalam lagi nih tentang ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 nih Sobat Rupiah. Kalau misalkan tadi dari penjelasannya Kak Riki dan juga Pak Ama, atau mungkin ada yang panggil kakak aja dua-duanya ya, boleh ya? Kalau mau izin ya, boleh ya, biar lebih seumuran gitu ya kesannya. Oke, kalau misalkan tadi Adi melihat dari penjelasannya Kak Riki dan juga Kak Ama nih tentang sedikit pengalaman mereka dan penjelasan mereka mengenai dasar dari rupiah, ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 kemarin, Adin jadi lihat tuh kayaknya Bank Indonesia dan juga Angkatan Laut tuh bekerja sama menjaga kedaulatan NKRI, tapi dari sisi yang berbeda nih. TNI AL lebih ke arah keamanan, Bank Indonesia lebih ke arah ekonominya. Bener ya Kak Riki dan Kak Ama ya? Bener ya. Oke, nah selanjutnya Kak Ama, Adin mau tanya nih, kira-kira kalau Sobat Rupiah juga pengen tahu nih cakupan kegiatan yang kemarin baru aja diikuti itu ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 kemarin, cakupannya itu mencakup wilayah apa aja sih Kak Ama? Oke, baik Kak Adin. Untuk IRB kemarin tahun 2025 ini memang cakupan kegiatannya meliputi layanan penukaran uang. Jadi uang rusak yang kita tarik dari masyarakat kita ganti dengan uang yang baru. Atau uang besar yang ada di masyarakat pecahan 50 atau 100, mungkin masyarakat ada yang butuh uang kecil 20.000 ke bawah, itu juga kita layani tukar dengan yang baru. Nah, yang berikut itu adalah kegiatan sosialisasi. Nah, sosialisasi dan edukasi ini kalau dari sisi Bank Indonesia itu terkait dengan bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat akan cinta, bangga, dan paham rupiah, khususnya di segmen bagaimana menjaga rupiah dengan cara 5 tidak ya, tidak dicoret dan sebagainya. Begitu juga mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah sehingga masyarakat di kepulauan itu dapat terhindar dari tindak pidana uang palsu.
Nah, kalau dari sisi TNI sendiri, seperti yang tadi di segmen pertama juga sudah kami sampaikan bahwa TNI juga memberikan edukasi yang sama kepada masyarakat, tapi dari sisi yang berbeda. Jadi tadi BI dari sisi rupiahnya untuk menjaga rupiah tetap berdaulat. Nah, dari sisi TNI menjelaskan fungsi dan tugas dari TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI, baik dari operasi-operasi yang telah dilakukan, terus bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat akan fungsi dan tanggung jawab daripada TNI. Jadi mereka melakukan pengawasan, pemantauan dan patroli di setiap pelosok-pelosok pulau di NKRI. Nah, itu pun juga untuk membangun pemahaman masyarakat terkait dengan ini loh NKRI kita gitu. Kita harus sama-sama menjaga seperti itu. Nah, mungkin untuk IRB kemarin memang kami tim dari Bank Indonesia ini ada 15 orang yang on board. 15 orang, tapi bukan hanya dari NTT. Jadi kami dari NTT itu ada 4 orang, termasuk dengan 1 orang videografer. Terus ada 4 orang dari kantor pusat Bank Indonesia, dalam hal ini Departemen Pengelolaan Uang Rupiah. Terus ada teman-teman juga dari Balikpapan, ada Palangkaraya, terus Samarinda, terus NTB. Nah, itu juga bergabung di dalam layanan ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2025 kemarin. Nah, mungkin untuk cakupan kegiatan kurang lebih 2 itu ya, yang kegiatan besar layanan penukaran uang sama sosialisasi. Harusnya kemarin itu ada 1 kegiatan lagi, yaitu kunjungan pelajar oleh teman-teman anak-anak siswa di pulau-pulau untuk melihat langsung atau meninjau langsung seperti apa sih KRI. Itu bagian dari edukasi dari TNI Angkatan Laut. Namun 5 pulau yang kami jumpai kemarin, kami layani kemarin, semuanya tidak bisa disandar oleh KRI. Nah, sehingga tidak dapat melayani kunjungan daripada siswa-siswa yang ada di pulau-pulau terpencil seperti itu. Oke. Kalau tadi Kak Ama sempat mention nih, katanya ada 5 pulau ya Kak Ama ya. Terus tadi kita juga dari awal udah mention tentang wilayah 3T gitu. Nah, kalau dari RB kemarin sendiri tuh 5 pulau yang didatangi sebagai titik lokasi itu apa aja sih Kak Ama? Nah, 5 pulau kemarin itu yang pertama kita dari Kupang kita langsung menuju ke Pulau Pamana. Pulau Pamana itu di sisi utara Pulau Flores ya. Dia masuk dalam wilayah Kabupaten Sika. Nah, setelah itu hari kedua kami bergerak lagi ke pulau, sebenarnya itu namanya dia masih satu daratan dengan Pulau Flores, tapi di sisi utara itu di Riung, di Kecamatan Riung. Jadi kita layani di situ hari kedua. Terus yang ketiga kami kembali ke Pulau Palue. Nah, Palue. Jadi balik lagi arah nih. Jadi Pamana, Riung, balik lagi Palue. Setelah itu hari keempat kita menuju ke Pulau Waiwerang atau Pulau Adonara. Nah, di Waiwerang di sisi utaranya. Nah, sampai di situ terus layanan terakhir di Pulau Lamalera. Itu di Pulau Lembata, Lamalera di tempatnya perburuan ikan paus ya. Nah, di situ itu pulau terakhir 5 pulau. Jadi hari ke-6 tanggal 19 kami kembali ke Kupang. Oke, menarik banget nih ya Kak Ama ya. Tadi kamu udah sempat mention katanya 5 pulau ya, 5 pulau. Nah, kamu kalau misalkan ada yang mau tanya nih, dari 5 pulau yang udah didatengin sama teman-teman pejuang rupiah untuk ERB kemarin, itu ada cerita menarik gak sih Kak Ama selama perjalanan ERB kemarin? Oke. Jadi dari 5 pulau ya Kak Adin ya. Dari 5 pulau ini memang masing-masing pulau itu ada cerita menarik. Ada karakteristiknya masing-masing. Cuman ada satu yang tidak akan terlupakan, itu adalah layanan kami di pulau keempat di Waiwerang. Jadi pada saat kita selesai melakukan kegiatan kembali ke KRI, nah itu kan kita kegiatan di darat, setelah itu kan kembali ke KRI. Pada saat kita naik ke KRI, evakuasi barang semua pakai skoci, naik sampai di atas gunung meletus. Gunung meletus. Gitu. Jadi sempat kan lagi sementara ambil dokumentasi nih teman-teman yang lain.
pada saat ambil dokumentasi ada yang tunjuk, itu asap apa tuh? Gunungnya baru meletus. Jadi momen gunung meletusnya itu wah luar biasa. Itu Berarti dapat timingnya ya kamu ya. pas. Jadi pas kita lagi proses evakuasi dokumen. Nah terus cerita menarik itu sebenarnya saya lihat di Pulau Pamana ya, Pamana dan Palue itu mirip-mirip sih. Jadi Pamana dan Palue ini memang dua pulau yang pernah kami kunjungi, yang pernah kami kunjungi di sana. Dan memang kondisi uang di sana juga bukan lumayan parah lagi, sudah parah banget gitu. Jadi mulai dari gambarnya sudah mulai hilang, gambar pahlawannya sudah tidak jelas, bentuk uangnya tidak segi empat lagi, tapi sudah mulai robeknya, segala macam itu sudah hilang. Tapi masih memenuhi syarat untuk dilakukan penukaran penggantian. Jadi tetap kami layani. Nah di situ ada hal menarik, mereka itu pada saat kami selesai kegiatan ada satu statement yang mereka keluarkan. Pak, dari Bank Indonesia selamat jalan teman-teman dari TNI, sampai jumpa 2 tahun lagi. Sampai jumpa 2 tahun lagi. Dan ini memang menjadi PR untuk kita. Jadi untuk layanan ke masyarakat di pulau ini menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian. Jadi selain Bank Indonesia juga ada teman-teman perbankan yang ada di wilayah-wilayah terdekat. Nah, itu bisa meningkatkan layanan ke masyarakat yang ada di pulau-pulau. Dan ini juga bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pihak perbankan, tapi tanggung jawab bersama. Makanya kami selalu senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat, jaga rupiah jangan sampai cepat rusak. Nah, sehingga uang yang beredar di masyarakat itu bisa tahan lama dan bisa dipakai untuk bertransaksi seperti itu. Mungkin untuk hal-hal menarik lainnya sama ya, karena kondisi uang di 5 pulau itu persis sama, rusak. Dan fenomena uang logam juga di daerah 3T ini di 5 pulau itu juga sama. Kemarin itu yang di Pamana uang logam sedikit, tapi kalau yang di 4 pulau lainnya lumayan banyak. Itu kami ngambil, kami tukar dengan uang kertas sehingga masyarakat bisa bertransaksi lagi. Tapi uang logamnya masih bagus, masih layak edar. Itu ada juga yang kami tetap kembalikan supaya harga-harga komoditi barang-barang yang ada di pulau itu juga tetap terjaga. Jangan sampai kalau uang logam tidak ada, harga barang yang 500, 1000 nanti kan bisa dinaikkan. Nah, seperti itu dengan alasan tidak ada pengembalian. Jadi memang tidak seluruhnya kami ambil, ada beberapa yang kami sisihkan. Nah, seperti itu ya. Wah, menarik banget ya kamu ya. Kamu kalau misalkan Adin boleh tahu nih, tadi kan kamu udah menjelaskan tentang proses penukaran uang yang terjadi di pulau itu ya kamu ya. Kalau misalkan Adin dan juga Sobat Rupiah di rumah boleh tahu, kira-kira berapa banyak sih kamu nominal uang yang berhasil terserap dari RB kemarin ini? Oke, jadi modal yang kemarin kami bawa itu sebanyak 5 miliar. Dan semua terserap. Selesai. Jadi semuanya dikeluarkan, uang baru itu ditukarkan kepada masyarakat dan kami menarik kembali uang-uang lusuh. Ada juga uang yang masih layak edar tapi pecahan besar, cuma tidak banyak, lebih banyak uang lusuhnya. Kalau misalkan Adin boleh tahu kamu dari 5 pulau itu ada nggak sih kamu lokasi pulau atau lokasi spesifik yang paling banyak terserap uangnya itu dari bagian mana tuh kamu? Kalau yang paling banyak ada di Pulau Waiwerang. Waiwerang itu mencapai 1,7 miliar. 1,7 miliar. Itu dibandingkan sama pulau-pulau lain. Kalau pulau-pulau lain kalau boleh tahu itu kisaran berapa tuh kamu paling banyak? Kalau pulau lain, kalau Pamana sama Palue, kalau Pamana 130-an juta, 132, kalau di Palue 30 juta, kalau yang di Lamalera sama Riung itu sekitar 1,3 dan 1,4. Tapi secara keseluruhan 5M-nya berhasil terdistribusikan 100% ya kamu Kak Riki ya. Luar biasa.
Wah, menarik banget ya Kak Ama ya. Tadi 5M-nya terdistribusi semuanya 100%. Kita beralih coba ke Kariki. Kariki, tadi kan Kak Ama udah menjelaskan nih, menceritakan perjalanan sedikit dari perjalanan ERB 2025 kemarin. Katanya 5M yang dibawa itu terdistribusikan 100% ke 5 pulau tersebut. Nah, kalau dari Kariki sendiri nih Kak, melihat animo masyarakat ketika kedatangan teman-teman pejuang rupiah bersama teman-teman dari TNI Angkatan Laut juga, itu kira-kira bagaimana Kak animo masyarakatnya? Oke, Kakak Adin. Nah, berbicara tentang animo masyarakat dalam penukaran uang rupiah, di situ sebenarnya banyak cerita menarik yang bisa kami sampaikan. Tapi tidak semua akan kami sampaikan di sini. Mungkin salah satu yang kami sampaikan adalah ketika kami tiba, seperti tadi sudah di segmen sebelumnya disampaikan oleh Kak Ama bahwa kapal kami di 5 pulau ini tidak ada yang bisa sandar. Jadi kami masih pergi lagi ke lokasi tujuan, yaitu ada di kantor desa maupun di sekolah. Nah, pada saat kami sampai di situ sebenarnya masyarakat sudah ada untuk ikut kegiatan edukasi yang disampaikan, yaitu edukasi cinta, bangga, paham rupiah. Nah, pertama mereka mencoba untuk menukarkan uang mereka yang ada di dompet ataupun di saku-saku yang mereka pakai. Setelah mereka lihat dan mereka dapat uang baru, di situ baru mereka mulai untuk menginformasikan baik itu kepada keluarga, kepada teman-teman maupun kepada pedagang dan juga pengusaha di tempat sekitar untuk melakukan penukaran uang rupiah. Dan jumlah penukaran yang mereka bawa ternyata banyak yang di luar ekspektasi kita juga. Ternyata lumayan banyak di sini. Ada juga cerita menarik, yaitu beberapa orang yang ternyata mereka menyimpan uang rupiah di lemari ataupun di bawah kasur, itu sudah dalam keadaan yang hancur. Hancur di sini adalah dimakan rayap. Jadi ketika kedatangan kami ke situ tuh benar-benar sangat menolong dan membantu masyarakat sekitar dalam hal uang mereka rusak ataupun termakan rayap, karena memang akses mereka untuk melakukan penukaran uang rupiah, uang rusak ini masih belum dapat diakomodir ataupun mereka jangkau kepada perbankan, karena memang ada beberapa lokasi yang perbankan tidak ada di tempat itu. Jadi ketika kami datang, mereka sangat senang dan sangat bahagia terkait dengan layanan penukaran uang rupiah kita, Kak Adin. Jadi animo masyarakat sebenarnya sangat antusias untuk menyambut kedatangan kami ketika melakukan penukaran uang rupiah. Seperti itu, Kak Adin. Sangat antusias ya Kak Riki. Terlihat dari cara mereka kepo dulu nih. Betul pertama ya, sekali. Ini penukaran uang apa, ditukar 1-2 lembar dulu, pas sudah mengerti baru dikabarin ke yang lain ya. Kak Riki, ini menarik banget nih. Kalau misalkan dari Kak Riki sendiri, ada nggak sih Kak kesan tersendiri selama ERB 2025 ini berjalan kemarin? Terkait dengan kesan, banyak kesan menarik sebenarnya yang kami dapat di 5 pulau ini. Baik itu dari pihak-pihak yang sudah membantu kami maupun dari teman-teman KRI sendiri dan juga dari rekan-rekan partner kita yang on board 15 orang ini. Kenapa saya bilang banyak? Karena yang pertama tuh kesan kita yaitu teman-teman di pulau untuk pemerintah desa ataupun pemerintah tempat kami tuju, mereka yang pertama sangat menyambut baik kedatangan kami. Persiapan mereka sangat luar biasa. Mulai dari kami tiba di dermaga, sudah ditunggu, kemudian dibawa ke lokasi acara, itu semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Jadi kesan pertama adalah kedatangan kami memang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan juga pemerintah setempat untuk melakukan penukaran dan juga edukasi terkait cinta, bangga, paham rupiah dan juga wawasan Nusantara yang disampaikan oleh teman-teman TNI AL. Kemudian juga kesan untuk kami sendiri peserta on board, yaitu kami diajari bagaimana kami bertanggung jawab, karena di situ sebelum kami jalan kami juga sudah diberikan tugas. Si A melakukan edukasi, si B di layanan penukaran, si C berkoordinasi di pulau, dan yang paling penting adalah terkait dengan administrasinya, itu Kak Adin. Jadi kesannya adalah kami semua diajari untuk bagaimana bisa bertanggung jawab untuk menghandle semua kegiatan yang ada di sana sampai dengan kami tinggalkan pulau itu. Semua teman-teman sangat bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Itu dari segi petugas kami. Dan yang terakhir adalah dari masyarakat. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa masyarakat di sini mereka sangat antusias dan juga sangat berterima kasih untuk kedatangan kita di lokasi-lokasi yang kami tuju. Karena apa? Yang pertama, kami membantu mereka untuk menukarkan uang yang tadi disampaikan oleh Ama bahwa uang-uang di sana tuh sudah sangat lusuh,
sudah sangat rusak dan juga ukurannya sudah tidak normal lagi. Ada yang sudah terpotong, ada yang sudah hilang sebelahnya, ataupun ada yang dimakan rayap. Jadi ketika kami datang, mereka sangat menyambut baik kedatangan kami karena sangat menolong mereka untuk menukarkan uang rupiah, dan itu mereka sangat senang. Kesan mereka bahwa Bank Indonesia sangat membantu mereka dalam penukaran uang rupiah ini. Jadi seperti itu mungkin Kak Adin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Luar biasa banget. Gimana nih Sobat Rupiah, dari tadi kita dengar ceritanya Kak Riki dan juga Kak Ama tuh kayak seru banget ya kayaknya ke perjalanan mereka kemarin. Mendatangi 5 pulau untuk pendistribusian uang, edukasi CBP, dan masih banyak lagi. Kayak kesannya tuh kita walaupun nggak ikut kegiatannya secara langsung, tapi dengar cerita dari mereka tuh kita bisa ikut merasakan vibes-nya seperti apa, animo masyarakat yang begitu antusias menyambut mereka. Luar biasa banget ya episode segmen kita kali ini. Tapi sepertinya berhubung kita tidak mungkin berjam-jam di sini ya, kita sudah sampai di penghujung segmen kita. Maka dari itu sebelum Adin closing, Adin mau minta closing statement terlebih dahulu dari kedua narasumber gagah kita. Mungkin kita mulai dari Kak Ama duluan nih. Silahkan Kak Ama. Terima kasih Kak Adin. Jadi mungkin satu pesan yang mau kami sampaikan bahwa Bank Indonesia memastikan bahwa rupiah ada dan hadir di seluruh pelosok NKRI dalam kondisi layak edar dan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga rupiah bisa benar-benar dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah untuk memajukan ekonomi bangsa dan ekonomi keluarga. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Kak Alma. Selanjutnya kita langsung beralih ke Sobat Rupiah, pejuang rupiah yang satunya lagi. Silahkan Kak Riki. Terima kasih. Saya menyambung dari yang sudah disampaikan oleh Kak Alma bahwa rupiah hadir di setiap pelosok negeri. Ketika rupiah sudah hadir di setiap pelosok negeri, tugas kita hanya satu, yaitu mari kita jaga rupiah kita untuk tetap layak dipakai dalam bertransaksi dan juga dalam setiap kegiatan kita untuk melakukan pembelian maupun pembayaran. Kita gunakan rupiah kita yang layak edar. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menjaga rupiah kita tetap baik digunakan dan juga tetap layak edar. Oke, terima kasih banyak Kak Riki dan Kak Ama closing statementnya. Terima kasih juga waktunya untuk Kak Riki dan Kak Ama. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk ERB tahun depan. Semoga ya. Dan Sobat Rupiah, gimana hari ini diskusi kita? Luar biasa ya. Kita bisa melihat penjelasan yang sangat detail dari Kak Ama dan juga Kak Riki terkait kegiatan yang baru saja mereka selesaikan, yaitu Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025. Selesainya closing statement yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Riki dan Kak Ama menjadi pertanda berakhirnya sudah pertemuan kita pada segmen kali ini. Ingat Sobat Rupiah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan kita akan bertemu lagi di episode Bingkai segmen selanjutnya. Saya Madina Ilma bersama Kak Riki dan juga Kak Ama pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.